warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai dulu dengan berdoa. Silakan AM pimpin untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Hari ini ada yang tidak masuk? Orang yang tidak masuk? Oke, ada 4 orang yang tidak masuk. Bapak, kita bertemu hari ini dengan mata pelajaran informatika. Ya. Untuk bab hari ini atau mata pelajaran hari ini, ya, Bapak akan coba membahas ya materi hari ini, yaitu tentang berpikir rasional. Ya, nah ini adalah materi tentang bagaimana cara berpikir kita, ya, pola berpikir kita dalam menyelesaikan sebuah masalah. Minggu lalu pernah Bapak bahas tentang materi berpikir komputasional ini. Untuk mengingatkan kembali, ya, Bapak ingin memberikan sebuah pertanyaan, ya. Pertanyaan yang pertama, siapa saja boleh menjawab, ya. Angkat tangannya dan berdiri. Pertanyaan yang pertama, Bapak ingin bertanya, pernahkah kamu memiliki masalah membuat makalah, ya, atau membuat sebuah, ya? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan berdiri. Pahami, ya? Oke, silakan pahami bagaimana cara menyelesaikan dalam membuat makalah tersebut. Ya, misalnya saat membuat makalah, saya mulai dengan mencari topik, lalu mencari bahan, menulis, dan terakhir menyusun Oke, bagus, ya. Nah, bagus, ya. Nah, ditugaskan dulu, ya, dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, pelajaran bahasa Indonesia membuat sebuah makalah, ya. Dicari dulu topiknya dari mana, ya, sumbernya dari mana, ya, dari diurutkan dari sumbernya, dari topiknya, terus bahannya pun dari mana. Oke, bagus, Mami, satu. Sekarang pertanyaan yang kedua. Oh ya, sebelum pertanyaan yang kedua, tadi yang diurutkan oleh Fahmi itu adalah jenis berpikir dekomposisi, ya, yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian terkecil. Lanjut yang kedua, pertanyaan yang kedua, oleh siapa saja pertanyaan kedua. Kalau kamu misalkan berangkat ke sekolah, ya, atau misalkan kamu main ke rumah teman, ya, rumah teman atau mau menengok, tiba-tiba kamu tersesat. Wah, ini mah jalannya salah, ya, gangnya salah. Lalu apa yang kamu lakukan? Cung, siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan berdiri. Namanya siapa? Oke, Alia. Silakan Alia berdiri. Oke, bagaimana Alia cara menyiasati bila tersesat kamu di dalam gang? Saya akan melihat situasi, saya duduk jalan, melihat peta atau GPS, lalu memilih destinasi. Oke, bagus, ya. Nah, bila tersesat di dalam gang, betul, ya, Alia, berarti melihat situasinya dulu. Ini ada di gang mana? Atau enggak misalnya, oh ini ada di Perum, Perum di mana? Tanya ke tetangga, tanya ke orang yang terdekat, atau bisa menggunakan GPS
Bagus. Ya, kita buat Kinan dan yang masing-masing. Itu adalah yang disebutkan Kinan adalah proses algoritma. Ya, algoritma dalam menyusun langkah-langkah dalam membuat mie instan. Kita sudah ada di belakang nih ya. Oke, kita lanjut ke pertemuan hari ini. Ya, pertemuan hari ini Bapak membuat materi ya yang judulnya berpikir komputansial. Ya, tadi teman-teman kalian sudah menjelaskan, sudah menggambarkan beberapa langkah berpikir komputansial. Oke, kita lihat dulu apa itu berpikir komputansial. Ya. Oke, apa itu sih berpikir komputasional? Nah, berpikir komputasional adalah cara berpikir kita, ya, untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis, ya, logis. Berarti harus masuk akal, ya, harus masuk akal sesuai dengan situasi pada saat itu, ya. Konsep berpikir komputasional erat kaitannya dengan pengelolaan data, terutama dalam konteks data dan kecerdasan artifisial. Ya, berarti harus sesuai dengan kondisi di lapangan, kondisi pada saat itu. Ya. Lanjut lagi, ya, slide yang kedua. Mengapa? Ya, mengapa sih kita itu harus berpikir komputasional? Penting tidak sih berpikir komputasional itu pada saat ini? Ya, ya, ada 3. Yang pertama, dengan cara berpikir komputasional, ya, dapat membantu kita berpikir lebih jernih pada saat menghadapi masalah. Jangan dulu panik, ya. Pas tadi bikin video, saya bikin makalah sama misalkan guru siapa bikin makalah, wah belum apa sudah panik, wah halamannya banyak, wah tugasnya banyak, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan diurutkan dari cari sumbernya dulu, topiknya apa, bukunya dari mana, ya kan sekarang sudah banyak internetnya. Nah, maka tidak harus panik, sumbernya sudah banyak. Lalu yang ketiga, yang kedua, berguna dalam tugas sekolah, kegiatan sehari-hari saat bekerja sama. Ya, contoh, misalkan mengerjakan PR, sering lupa kan di rumah? Ya, sering lupa di rumah pada saat mengerjakan PR. Maka kita harus urutkan jamnya jam berapa, kita pulang, kita main, ya, kita mengerjakan PR harus diurutkan itu mulainya dari jam berapa. Yang ketiga, dengan berpikir komputasional ini dapat meningkatkan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan. Keputusannya itu benar atau salah. Ya, harus seperti itu atau tidak. Contoh menggunakan dalam membuat atau mengerjakan soal, ya, mencari jawaban. Ini jawabannya benar tidak? Ya kan? Misalkan membuat soal matematika, mengerjakan soal matematika rumusnya ini benar atau tidak. Kita harus bisa mengambil keputusan. Oke, selanjutnya berpikir komputasional adalah berpikir atau kita sebut dengan computational thinking adalah proses berpikir yang melibatkan dan merumuskan masalah serta mengekspresikan solusinya sedemikian rupa. Jadi, di dalam berpikir computational thinking kita harus punya 4 pegangan. Ya, harus punya 4 pegangan pada saat menggunakan computational thinking, cara berpikir ini. Yang pertama adalah dekomposisi. Ya, yang pertama adalah dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah menjadi bagian-bagian terkecil tadi, ya, membuat masalah tadi lihat dulu roketnya dari mana, sumbernya dari mana, daftar pustakanya dari mana, ya. Yang ketiga adalah abstrak
yang tidak penting. Misalkan ada 10 langkah-langkahnya di kecil ini, misalkan hanya 6 langkah, hanya 5, jadi tidak semua ditulis langkah-langkah. Dan selanjutnya adalah interrogation atau mencari pola dari masalah yang mirip. Karena nanti teman kalian ada yang kejadian seperti itu. Karena nanti teman kalian ada yang membuat makalah juga, ya teman. Kakak kelas kalian atau adik kelas kalian, ya, dalam membuat dalam membuat makalah, karena tidak. Nah, bisa ini jadi gambaran. Bisa jadi polanya kamu ambil, sumbernya dari mana, bukunya dari mana, dari perpustakaan, dari internet kan. Dan yang keempat adalah menyusun langkah-langkah yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Dan nanti kita di sini ada tugas kelompok. Tugas kelompoknya kita membuat sebuah algoritma. Ya, waktu kelas 7 Bapak sudah gambarkan, ya, bagaimana cara membuat algoritma, bagaimana cara menyusun langkah-langkahnya, ya. Nah, sekarang kita coba terapkan di kelas 8 bagaimana membuat algoritma yang benar. Oke, sebelum algoritma, kita bahas dulu apa itu algoritma. Kita ingat kembali waktu kelas atau kelas dulu ya tentang algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis, ya. Urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Coba Bapak ingin bertanya, kamu dari sekolah berangkatnya berapa? Dari rumah berangkatnya berapa? Ya, berangkat jam 6, ya. Langkah-langkahnya ada tidak? Ada. Contoh langkahnya yang pertama apa? Ya, mandi. Bangun tidur boleh, bangun tidur. Terus? Mandi. Setelah mandi apa? Sholat. Setelah sholat? Pakai baju. Ada yang sarapan. Lagi? Pakai sepatu. Ya, pakai sepatu. Pakai kaos kaki. Terus apa lagi? Salam atau pamit ke orang tua, naik angkot sampai ke sekolah. Nah, itu tidak harus dituliskan semua. Misalkan pakai sepatu, pakai kaos kaki, itu tidak usah dituliskan semua, ya. Ambil langkah-langkah yang logisnya saja, langkah-langkahnya yang pentingnya saja. Setiap orang sama tidak langkah-langkahnya? Tidak, ya. Ada yang sarapan dulu baru mandi, ada yang mandi dulu baru sarapan, ada yang sholat dulu baru mandi, ada yang mandi dulu baru sholat. Jadi setiap orang langkah-langkahnya berbeda, algoritmanya berbeda. Makanya nanti lihat di kelompok pasti algoritmanya berbeda. Nah, ciri-ciri dari algoritma, ada apa saja ciri-ciri algoritma? Oke, ada yang mau bacakan satu orang? Yang satu lihat, satu apa? Algoritma, ciri algoritma apa? Oke, di depan. Oke, boleh. Apa algoritma itu? Ya kan? Oke. Ya, ya. Algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah-langkah tertentu. Ya, kalau sudah, berarti ada start, ada finish, ya. Ada awal, ada akhir, ya. Kalau sudah ketemu titik akhirnya, berarti harus berhenti, ya. Yang kedua, siapa yang kedua bacakan coba yang kedua. Oke, Pak Dika boleh, sok Pak Dika yang kedua. Yang kedua. Nah, tadi harus tulis ya. Setiap langkah harus didefinisikan atau diceritakannya secara tepat. Tidak boleh berbohong. Logis harus masuk akal, ya, dalam mengurutkan langkah-langkahnya. Yang ketiga, ya, yang ketiga, coba. Oke, Setia, silakan Setia yang ketiga apa? Ya, algoritma itu bisa pas manual atau
Bisa iya, bisa tidak. Ya, hari ini kamu masuk sekolah. Bisa iya, bisa tidak. Tidaknya kenapa? Misalkan sakit. Ya. Tidaknya kenapa? Misalkan izin. Ya. Kalau iya, berarti kamu sampai di sekolah. Ya. Dan yang keempat, oke, yang keempat boleh Ciara, apa yang keempat? Ya, apa itu harus efektif. Ya, harus dapat menyelesaikan masalahnya. Harus benar. Oke. Nah, Bapak ada ini, Bapak akan bagi kelompok ya. Ini dulu sudah sesuai kelompok kan? Nah, Bapak sudah menentukan kelompoknya, kelompok siapa saja. Ya, di sini Bapak mencoba membuat kelompok belajar dengan judulnya berbeda-beda ya. Nah, lihat kelompok 1, cuma mana kelompok 1? Kelompok 1 oke, bentuknya sudah sesuai ya. Kelompok 1 Bapak ingin tugaskan kalian ya untuk bagaimana cara supaya kalian tidak lupa dalam membawa kata-kata ke sekolah. Ya, ini kan sering ketinggalan ya. Bukunya sering ketinggalan. Terus apa lagi? Pulpen sering ketinggalan. Ya, dan yang lainnya. Oke, kelompok 1 silakan boleh maju ke depan satu orang bawa ini kertas artonnya. Oke, siapa saja? Ya, nanti oke, boleh kalian depan. Nanti buat algoritmanya ya. Oke, buat algoritma. Oke, yang kedua, kelompok kedua. Ya, Bapak minta kelompok kedua membuatkan bagaimana cara mengatasi antrian pada saat ingin jajan di kantin. Nanti kita sering penuh ya. Nah, nanti kita sering penuh. Ya, apalagi kalau istirahatnya bersamaan. Karena kelompok dua. Oke, kelompok dua. Nah, silakan Mbak ambil. Buatnya dicatat ya. Bagaimana membuat algoritma. Kelompok 3. Oke, mana kelompok 3? Oke, kelompok 3. Kelompok 3 silakan buatkan bagaimana mengatur jadwal belajar sama seperti yang tadi. Boleh tapi versi kamu ya. Oke, kelompok 3 silakan. Kelompok 4. Kelompok 4. Nah, kelompok depan. Oke, Nabila. Ini kelompok 4 yang sering yaitu sampah berserakan pada saat istirahat. Ya, pada istirahat. Oke. Ya, silakan buat ya, buat tabelnya. Ya. Kita buat algoritma. Judulnya apa tadi? Oke, kita ya. Oke, silakan dibuat. Oke, kelompok 2 silakan. Boleh warnanya boleh bebas, yang penting nanti kita lihat judulnya apa tadi. Antrean panjang di handle kantin panjang antriannya apalagi pada saat
Oke, kelompok 6. Ketuanya siapa? Kami ya. Silakan saling bekerja sama buat tadi algoritmanya bagaimana tadi judulnya apa? Antrean panjang di kantin sekolah dan bagaimana cara mengatasi antrean. Algoritmanya seperti apa? Langkah-langkahnya seperti apa? Oke, ada pensil warna, boleh pakai pensil warna biar lebih terlihat. Oke, ini kelompok. Oke, jelas ya. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, ada 11 langkah yang dibuat oleh kelompok. Oke, kita lihat kelompok sini. Nah, ini masih berproses ya. Oke, ini tadi judulnya apa? Diagram alur. Buat apa? Jadwal pelajaran ya. Jadwal pelajaran yang sering tertinggal. Oke, masih berproses. Oke, kita lihat selanjutnya. Ini kelompok 6. Oke, kelompok 6. Laki-laki semua kelompok 6 ya. Oke. Membuat apa kelompok 6? Judulnya apa tadi? Antrean panjang di kantin sekolah, bagaimana supaya tidak menumpuk, tidak mengantri. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi untuk sekarang ya. Sudah digambar algoritmanya? Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mempresentasikan tiap kelompok ya. Di sini. Oke, kita mulai. Silakan perkenalkan. Oke, sebelah sini geser. Ya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil yang telah kami buat. Oke, diagramnya ya. Kita lihat diagramnya ada berapa langkah? Ada 9 langkah. Oke, ada 9 langkah yang sudah dibuat oleh kelompok 4. Oke, silakan siapa yang mau membacakan? Ya, judulnya adalah Antrian panjang di kantin sekolah. antrian panjang di kantin sekolah. Langkahnya ada 9 tadi ya. Silakan bacakan. Pertama, mulai. Lalu kedua, tentukan waktu istirahat setiap kelas. Atau misalnya dibuat pergantian. Ya, buat pergantian. Ketiga, bagi siswa ke dalam 2 gelombang. Waktu istirahat berada. Sertakan teks. Keempat, pasang jadwal bergilir, beban, pengumuman, dan
selanjutnya kelompok berapakah yang akan tampil? Kita lihat. Oke, ya. Silakan. Ini adalah kelompok dua ya. Oke, judulnya apa? Oke, judulnya adalah ketika sering lupa membawa perlengkapan ke sekolah. Oke, silakan bagaimana algoritmanya supaya tidak lupa membawa perlengkapan sekolah? Oke, siapkan satu malam hari terus. Ya, cek daftar perlengkapannya. Ya. Ketika semua sudah lengkap, berarti ya simpan. Ini simpan di tas di tempat yang tersedia. Setelah itu, terus ya kalau sudah dicek berarti ya siap berangkat ke sekolah. Oke, silakan kelompok 6 ya, kelompok 6. Judulnya apa? Ya, cara mengatasi antrean panjang di kantin sekolah. Ya, oke, waktu istirahatnya secara berganti. Ya, terus Bagian siswa berdasarkan jadwal. oke, bagi siswa berdasarkan jadwal ya, kelas 7, 8 jadwalnya berapa. Terus Pasang pengumuman jadwal istirahat. ya, pasang pengumuman jadwal istirahat. Terus Siapkan 2 jalur antrean di kantin. ya, 2 jalur antrean kantin ya. Kita kantinnya ada 2 ya. Ada kantin yang di belakang, ada kantin yang di koperasi. Terus Ada petugas tiket atau OSIS. ya, kita bantuan ya. Nah, kalau misalkan menumpuk berarti minta bantuan ke petugas OSIS. Terus jalur selanjutnya Kita tidak boleh meminta bantuan OSIS. ya. Ya, algoritma sudah dibuat ya. Judulnya apa? Oke, sulit mengatur jadwal belajar. Ya, oke, teman-teman siapa saja? Yang pertama, ya, catat mata pelajaran yang harus dipelajari ya. Hari apanya? Terus, oke, tentukan waktu belajar yang tersedia setiap hari. Yang keempat, ya, kalau ada tugas ada ulangan nanti itu ya didahulukan. Yang kelima, ya, apa? Buat jadwal mingguan ya berdasarkan waktu prioritasnya. Oke, nomor 6. Oke, terus lanjut 7. Oke, perlihat waktu belajar 8. Oke, 9. Oke, 10. Oke, bagus ya. Nah, itu hasil presentasi